Ya, terima kasih kepada Bante Dhammawudo yang telah memberi kesempatan dan juga seluruh pengurus Cetia Panyasika. Ya, jadi pada kesempatan hari ini bisa sharing Dhamma, berbicara Dhamma, diskusi Dhamma, dan kita bisa membahas Dhamma. Tapi sebelumnya, salam sehat, salam bahagia, salam Dhamma, Namo Buddhaya. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, topik kita siang hari ini, ya, pagi hari ini, adalah bagaimana mengatasi penyakit. Karena kita tahu banyak orang yang hari ini takut akan penyakit. Orang takut ketika mereka akan dihinggapi penyakit. Guru Agung Buddha mengatakan bahwa aroga paramanglaba, kesehatan itu adalah keuntungan terbesar bagi manusia. Jadi jelas bahwa sehat itu adalah keuntungan kita. Makanya kita jangan lupa, banyak orang akhirnya tidak memperhatikan kesehatannya, tiap hari nyari ini, nyari itu, gak selesai-selesai, pada akhirnya apa yang dicari tadi adalah untuk kesehatan itu sendiri, akhirnya habis juga. Maka kita harus tahu bagaimana sih kita bisa mengatasi penyakit, dan dari mana asal muasal penyakit itu sendiri. Di dalam Girimanda, ya, Girimanda Sutta, Girimananda Sutta, ya, dan di dalam Abhidhamma Sanggaha, di situ dikatakan bahwa ada beberapa faktor timbulnya penyakit. Ya, pertama karena iklim, pengaruh utuh atau iklim. Lalu ada ahara, penyakit itu bisa muncul karena makanan. Nah, makanya kita juga harus perhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, jangan kemanisan, jangan terlalu banyak kuah, ya. Kuah yang banyak santan begitu. Ya, itu juga harus dikurangi. Ya, karena banyak orang-orang berpenyakit itu juga karena makanan, apalagi makanan yang beli dari luar. Kita tidak tahu, ya, dikasih micinnya berapa, ya, banyak, misalnya kita juga tidak tahu, ya, yang kita rasakan itu hanya enak saja. Nah, makanya juga jiwa winyanang itu juga harus dikendalikan. Pengecapan itu juga harus didasari dengan kesadaran supaya kita juga tidak terlalu terlena, ya. Kalau kita sudah bilang enak itu semua akhirnya beli terus di situ. Ya, yang ketiga, nah itu juga karena pengaruh cita, pengaruh pikiran. Pikiran ini juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, yang keempat itu bisa disebabkan karena akusala kama yang memang harus muncul pada saat itu. Nah, jadi saudara-saudara, beberapa faktor kita harus tahu. Jadi bukan karena akusala kama saja, tetapi juga ada utuh atau iklim yang bisa memengaruhi munculnya sebuah penyakit. Ya, apalagi saat ini kita semua menghadapi penyakit yang sangat membahayakan, sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Maka kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak selalu perhatian terhadap diri kita, ya, maka ya kita pun tidak terlepas dari pengaruh penyakit tersebut. Maka sekarang kita harus melihat ke dalam. Lihat ke dalam. Kalau kita betul-betul mampu melihat ke dalam, maka kita akan bisa mengatasi semuanya. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma, Buddha juga mengatakan bahwa bayadi dhammohi bayading anatito. Kita ini akan mengalami penyakit. Kita tidak akan bisa mengatasi penyakit. Nah, jadi ini sudah jelas, ya, bahwa penyakit itu memang alami, itu ada di alam ini. Ya, dari dulu sampai hari ini itu memang ada. Bahkan di zaman Sang Buddha sendiri, ya, kota Wesali itu pernah dilanda wabah penyakit yang mematikan. Jadi bukan hanya saat ini, saudara. Ya, lalu mengapa pada saat itu Sang Buddha, siswa-siswanya terhindar dari penyakit tersebut?
Nah, jadi kita harus melihat di situ. Kenapa Sang Buddha dan murid-muridnya terhindar? Karena beliau selalu melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Ya, bahkan pada saat itu Sang Buddha mengajak Bante Ananda dan ribuan biku untuk datang ketika ada undangan ke kota Wesali, supaya mereka melihat bahwa penyakit itu ada. Jadi jelas kita tahu bahwa penyakit bukan hanya satu. Kita semua akan digerogoti oleh penyakit karena kita tidak mampu mengatasi penyakit. Tetapi yang paling penting di dalam diri kita adalah bagaimana kita harus menciptakan kesehatan mental itu sendiri. Jadi sehat mental, kebahagiaan mental itu yang harus kita utamakan. Yang dikatakan sebagai cetasika sukha. Ya, kesehatan mental, kesehatan fisik itu juga paling penting ya. Kalau fisiknya sehat, kita mau baca parita, kita mau menjalankan sila, kita mau meditasi, kita mau berdana kemana-mana, kita bisa melakukan demi kesehatan mental kita, saudara. Maka paling penting kita hari ini adalah membuat ya kesehatan fisik, kesehatan mental, ya, kaika sukha dengan cetasika sukha ini betul-betul sempurna di dalam diri kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, kita juga harus membersihkan fisik kita. Jadi bukan berarti umat Buddha itu fisik itu banyak penyakitnya, lalu tidak perlu dirawat, tidak perlu dibersihkan misalnya. Itu adalah pikiran yang keliru, persepsi yang salah. Ya, jadi fisik itu harus dirawat betul-betul. Jadi jangan kita biarkan lalu nanti akan mudah terserang penyakit. Ya. Nah, kita jangan hanya berpatokan kepada orang gila. Orang gila tidak mandi 1 bulan, 1 tahun tidak berpenyakit. Bukan tidak berpenyakit, itu memang sudah berpenyakit. Ya, makanya kita kadang-kadang berpegang pada orang gila gitu loh. Jadi mereka nggak mandi pun juga tidak berpenyakit. Nah ini yang kadang-kadang bisa salah di persepsi ya. Nah jadi kita juga harus membersihkan fisik kita, dirawat. Ya, jadi kadang-kadang ada memang sebagian seorang Buddhis itu wah udahlah fisik kita betul-betul biarin aja lah, kita tidak melekat pada fisik kita. Kita tidak melekat pada apa yang kita miliki hari ini. Lalu membiarkan semua. Nah ini berbahaya. Pola pikir yang demikian itu sangat berbahaya. Ya, justru dengan kita merawat fisik, menjaga fisik, kita bisa mengembangkan kebajikan kita. Kita bisa menyempurnakan parami kita. Karena kalau fisik tidak kuat, coba bayangkan kalau Anda pergi ke rumah sakit, ya saat ini, misalnya ada orang sakit, mau makan saja disuapin, mau ke kamar mandi saja dituntun itu, ya minum harus disodorin, bayangkan. Maka kalau kita tidak betul-betul menjaga dan memanfaatkan kesehatan fisik kita, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Maka Buddha mengatakan jaya takma pamadata mawisati sarino ahuta. Ya, berbuat baiklah, jangan lengah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalimat ini memang sederhana. Ya, kalimat itu sepertinya biasa saja, tetapi itu adalah sebuah warning bagi kita untuk betul-betul berbuat baik. Jadi kalau fisik kita sudah tidak kuat, fisik kita sudah sakit-sakitan, ya kita mau berbuat itu susah. Ya, akhirnya banyak orang-orang yang kaya, ya, yang masa mudanya itu tidak menghiraukan kebajikan, tidak pernah berbuat baik. Ketika dia sakit, dia menyesal, dia mau berbuat apapun sudah susah. Maka kita semua yang saat ini masih kuat, masih seger, ya, masih sehat, ayo kita gunakan, ya. Apalagi sekarang ini banyak sharing-sharing dhamma di media sosial. Gunakan waktu kita untuk mendengar dhamma ini karena mendengar
dari dulu dibabarkan oleh Guru Agung Buddha sampai hari ini, itu karena didengar. Kalau masih banyak orang-orang kita, umat Buddha kita yang masih susah menyodorkan telinganya, susah mendengar, maka mereka juga susah mengerti. Ya, mereka susah mengerti. Karena apa? Karena tertutup kesadarannya. Kesadaran itu tidak bisa terbuka. Kalau mereka hanya baca sendiri dari website, dari internet, dari YouTube, ya, dari buku, ya, jadi bisa-bisa malah salah kaprah semua. Kadang-kadang itu bisa dipersepsikan sendiri, bisa di otak-atik sendiri, sehingga lari dari pakem, ya, lari dari rujukan yang sesungguhnya. Maka saudara-saudara yang berbahagia, jelas bahwa penyakit itu ada. Ya, bisa karena iklim, bisa karena utuh, ya, iklim yang tidak menentukan, ya, yang tidak menentu, ya. Jadi iklim yang kadang-kadang berubah-berubah itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, apakah corona ini juga timbul karena iklim? Nah, karena utuh, ya, utuh niyama ini adalah hukum alam yang memang mengatur segala bentuk, ya, yang kondisi-kondisi di alam ini. Bisa juga karena itu dari unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya penyakit itu, ya. Jadi penyakit yang mewabah, yang mematikan hari ini. Maka itu yang paling penting, kita harus melihat ke dalam kita, ya, melihat ke dalam diri kita. Kita harus betul-betul merawat batin kita supaya penyakit itu betul-betul menghindar dari kita. Ya, apakah bisa penyakit itu menghindar? Bisa. Ya, kalau orang semakin banyak perbuatan baiknya, ya, ini kalau di dalam manfaat meta, manfaat cinta kasih, itu dewa itu melindungi. Ya, kalau dewa melindungi, penyakit apapun itu juga akan disingkirkan. Jadi orang-orang yang banyak berbuat baik itu dilindungi. Ya, jadi bukan kita yang minta dewa, tapi dewanya itu senang sama orang-orang yang berbuat baik. Karena apa? Ya, karena mereka itu ingin mendapatkan energi dari orang-orang yang memiliki kebajikan daripada mereka. Jadi para dewa tidak bisa berbuat baik. Mereka hanya menerima. Ya. Karena kebajikannya itu lebih besar daripada para dewa tersebut. Kalau kebajikannya masih besar para dewa, maka mereka tidak akan melindungi. Tapi kalau manusia itu semakin banyak berbuat baik, kebajikannya semakin besar, ya, jadi tabungan kebajikannya semakin besar. Nah, jadi dewa-dewa itu rebutan itu melindungi itu. Ya. Nah, itu. Jadi saudara, bahwa itu bisa terjadi karena iklim. Ya. Kita juga tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka, ya, tidak pernah berprediksi bahwa penyakit yang mematikan ini akan terjadi di dunia kita. Kita mungkin tidak berpikir. Bahkan dunia kita hari ini, orang-orang yang ada di dalamnya, semua mengkhawatirkan. Bahkan timbul rasa takut yang kuat. Tetapi kita sebagai umat Buddha, ya, justru semakin banyak membaca parita, semakin banyak melakukan kebajikan. Bayangkan, saya melihat di media-media sosial, umat-umat Buddha masih banyak baksos, melakukan bakti sosial, ya, jadi bantu orang-orang yang membutuhkan. Ini berarti adalah kita betul-betul diberi kemampuan untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan. Jadi karena kita menyadari, kalau kita tidak menyadari bahwa penyakit itu ada, ya mungkin kita juga sakit juga. Ya. Kita mungkin juga akan timbul rasa takut, khawatir, akhirnya sakit juga, ya. Ada di sini orang yang karena ketakutan, ya, pada awalnya dia itu mencium sesuatu itu kok tidak ada, tidak tercium gitu, ya. Jadi penciumannya itu hilang, tapi belum divonis, ya, belum divonis. Dan dia berpikir berat, dia sampai mikir, akhirnya apa? Depresi sendiri. Sampai hari ini masih linglung begitu. Ya, walaupun
sebenarnya dia tidak terkena penyakit tersebut. Tidak ada vonis dari dokter. Ya. Ya, cuma mungkin karena flu berat itu bisa juga ya. Kalau flu berat kan bisa tidak tercium apa-apa ya. Nah, ini sudah berpikir terlalu kuat. Itulah yang membuat akhirnya dia depresi. Sampai hari ini diajak bicara pun susah. Nah, itu jadi karena pikiran. Ya, karena cita. Itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, jadi saudara, jadi kalau kita mendengar ya penyakit-penyakit ini bisa bermunculan kapan saja. Bahkan diri kita sendiri pun juga tidak terlepas dari penyakit tersebut. Jati piduka jara piduka maranam piduka. Lahir, tua, sakit, dan mati. Itulah bentuk dari penderitaan manusia. Jadi jelas kita menderita itu karena adanya kelahiran ini loh. Ya. Jadi kalau memang tidak mau menderita, tidak mau berpenyakit, tidak mau mengalami kematian, ya jangan lahir. Ya. Jadi kalau kita tidak lahir, kita tidak akan mengalami seperti ini. Tapi karena kelahiran inilah yang membentuk kita. Ya, kalau kita berpikir positif, ya kita ibaratnya digembleng. Kita ini diberi pelajaran, semakin kuat kita melihat segala kondisi yang betul-betul muncul dan tenggelam, muncul tenggelam, dan itu memperlihatkan ajaran Buddha itu semakin jelas. Ya, upadawa, upada dan waya. Upada itu muncul, waya itu tenggelam, ya lenyap. Jadi ada yang muncul, ada yang lenyap. Itu pasti akan terjadi terus-terusan seperti itu. Ya, dari tahun 2000-an ada flu burung, ada flu apa macam-macam, ya. Ada saatnya hilang. Nanti muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Ya, jadi upada dan waya. Nah, muncul dan lenyap. Itulah kondisi yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Jadi jelas kita tahu bahwa yang dikatakan duka, ya, anicca, anatta itu ada gitu loh. Kita membuktikan ajaran Buddha itu ternyata betul-betul bisa kita buktikan. Oh, ternyata memang tidak kekal, selalu berubah. Ya, tapi ketika kita sadari dengan kebijaksanaan, maka ketidakkekalan itu, perubahan itu justru akan menjadi jalan kesucian kita. Ya, sabe sangkara anicati yadapannya yapasati atani pindah tiduke esamako wisudia. Ya, esamako wisudia itu justru akan menjadi jalan satu-satunya ke arah kesucian kalau kita menyadari semua ketidakkekalan itu. Ya, jadi jangan diratapi, jangan disesali ya, kenapa saya ini kok dilahirkan begitu ya. Coba kalau saya tidak dilahirkan mama papa, pasti saya tidak ketemu corona gitu ya. Ya, nanti nyalain semua ini. Jadi saudara, kita tahu bahwa semua pasti akan mengalami pasang surut atau muncul dan lenyap. Dan suatu saat nanti itu juga akan lenyap. Corona ini juga akan lenyap. Tapi kita tidak tahu kapan lenyapnya. Ya, disitulah kita paham bahwa ajaran ini betul-betul nyata. Apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha, kita bisa buktikan hari ini. Ternyata 26 abad yang lalu beliau membabarkan Dhamma. Itu betul-betul bisa kita rasakan hari ini. Nah, makanan, ya, jadi penyakit itu bisa disebabkan oleh makanan. Ini awal corona ini kan katanya makanan, ya, yang dari kelelawar, ya, banyak persepsi-persepsi bermunculan. Ada yang memang dari iklim, ada dari makanan dan lain sebagainya. Itu sudah bermunculan semua persepsi. Nah, Sang Buddha sudah mengetahui dari awal. Sang Buddha sudah membabarkan tentang hal ini 26 abad yang lalu.
ya, bahwa penyakit itu bisa muncul dari makanan. Coba, kalau kita tidak hati-hati tentang makanan, ya, kalau semua sikat, ya, itu juga akan semakin banyak penyakit. Apalagi kalau yang hidup-hidup dimakan, ya, hewan hidup dimakan. Nah, itu wah, mudah terserang penyakit. Maka sudah seharusnya kita itu harus menjaga kebersihan. Ya, kadang-kadang ada orang yang betul-betul ya parno, ya, bahasa kerennya parno. Jadi makanan itu harus bersih begitu. Nah, ini memang sebenarnya benar, ya, harus bersih. Ya, misalnya berdana kepada bante juga harus bersih. Jangan asal-asal misalnya berdana makan kepada bante asal-asalan misalnya. Ya, ada juga misalnya makanan yang tadinya dibuat sesajian lalu diberikan, ya, dana buah-buahan diberikan. Nah, ini harus direvisi, ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang. Karena banyak yang tanya sama saya, ada yang memang sudah sering melakukan itu. Saya bilang kalau memang untuk berdana kepada bante, ya, seharusnya yang bagus, ya, yang bagus bukan berarti kualitas nomor 1 itu, ya, bukan, ya, kualitas number 1 itu enggak, atau harganya mahal enggak. Yang penting bersih, ya, jangan sampai nanti malah kita mau berbuat baik, ya, malah justru akan membuat para bante ini malah muncul banyak penyakit. Nah, ini yang harus kita antisipasi, ya. Bahkan itu pernah beberapa tahun yang lalu di Sri Lanka, ya, bahkan sampai pemerintah itu membuat undang-undang supaya umat Buddha tidak menyerahkan bentuk-bentuk makanan yang bersifat manis. Karena bante-bante di Sri Lanka banyak yang kena diabetes, ya, diabetes. Nah, ini kan yang rugi siapa? Kalau bantenya kena penyakit semua, lalu nanti tidak ada yang melayani, tidak ada yang ceramah, tidak ada yang memberikan pelayanan, kan jadi susah nanti, ya. Makanya harus betul-betul dilihat, ya, dilihat kebersihannya. Nah, ya, mungkin harus cuci tangan sebelum menyerahkan, harus, ya, betul-betul piringnya juga harus bersih, ya. Nah, ini juga untuk kebaikan bersama. Nah, kenapa bisa muncul dari makanan? Nah, sekarang kita melihat, ya, di masyarakat kita sendiri, tidak jauh-jauh. Di masyarakat kita sendiri sudah banyak orang-orang yang terkena penyakit, ya, diabetes, darah tinggi, kolesterol, ada macam-macam, ya, ini dari makanan semua, saudara, ya. Nah, kalau bisa misalnya berdana makan sama bante itu masak sendiri, jadi tahu, ya, tahu bumbunya seberapa yang dimasukkan ke dalam makanan itu tahu. Jadi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita misalnya beli di luar, kita tidak tahu, ya, ajinomotonya berapa kilo misalnya. Ya, kita tidak tahu. Wah, yang penting rasanya enak katanya. Ya, ini juga harus diperhatikan, ya. Nah, jadi kalau umat itu banyak, ya kan bisa juga, ya, ada yang berdana sayur, ada yang berdana nasi, ada yang berdana minuman dan lain sebagainya. Jadi berdana itu tidak harus komplit semua. Satu orang diborong semua, tidak. Jadi kalau bisa bareng-bareng, ya, kalau ada satu kelompok, satu tim begitu, ya, bagi-bagi. Itu adalah kebersamaan, ya, supaya betul-betul terjaga ini, ya. Apalagi sekarang ini selalu mengutamakan enak, rasa enak, yang penting enak gitu.